Daigil dan Taiha terlibat baku hantam. Saat itu keduanya melompat untuk saling menyerang. Namun kali ini Daigil terkena sabetan dari Taiha tepat di perut kirinya. Walaupun begitu, pertarungan terus berlanjut dengan hasil imbang. Daigil paham betul bahwa Taiha adalah orang yang pandai bermain pedang. Oleh karenanya kali ini dia akan bertarung dengan mode serius. Pertarungan pun kembali terjadi. Daigil sempat menendang perut Taiha dan sebaliknya. Sementara itu, Jenderal Choi terus fokus mengejar rombongan dari Pak Tarmo dan kawan-kawan. Tanpa adanya perlawanan yang berarti, Jenderal Choi berhasil menaklukkan budak-budak tersebut. Sementara itu, Daigil dan Taiha tengah asyik berperang sampai suatu ketika perkelahian mereka terhenti karena tiba-tiba ada beberapa panah yang mengarah pada mereka berdua. Ya, itu adalah serangan mendadak dari geng kapak. Daigil dan Taiha mencoba menghindari serbuan panah tersebut. Tak lama itu, tiba-tiba saja Taiha terkena panah tepat pada dada kanannya. Setelah itu, Taiha pun berhasil melarikan diri. Saat Pak Tarmo hendak melancarkan panahnya lagi, tiba-tiba Jenderal Choi datang dari belakang mengancam Jiho dengan tombaknya. Setelah geng kapak pergi, Jenderal Choi kaget karena melihat Daigil yang tiba-tiba pingsan. Saat malamnya, Jenderal Choi merawat luka Daigil. Kala itu Jenderal Choi benar-benar menduga bahwa Taiha mempunyai seni bela diri yang tinggi. Daigil juga mengaku bahwa baru pertama kali ini ia melawan orang yang memiliki ilmu seni bela diri dari hati. Walaupun begitu, Daigil masih percaya diri. Menurutnya, kalau saja geng kapak tak memanahnya, bisa jadi ia bisa mengalahkan Taiha. Karena kejadian ini, Jenderal Choi akan berusaha mencari tahu latar belakang dari Taiha. Gosip tentang Daigil yang terluka disebarkan oleh Jiho kepada masyarakat. Di kalangan masyarakat, memang Daigil ini adalah orang yang paling pandai bela diri. Jadi tak heran mereka kaget mengetahui kekalahan dari Daigil. Jiho dengan semangat menceritakan detik kejadian saat Daigil melawan Taiha. Dengan pedenya, Jiho mengaku bahwa dirinya yang telah menyelamatkan Daigil. Kalau saja aku tak melepaskan panah, mungkin Daigil si gelandangan akan binasa, kata Jiho. Pak polisi yang ikut mendengarkannya pun lantas mendatangi Daigil dan meledeknya. Pak polisi masih kekeh menyuruh Daigil agar mencarinya. Sedangkan Taiha yang terkena panah dengan kesakitan, ia mencoba mencabut panahnya seorang diri. Taiha kemudian pergi ke makam putra mahkota Sohyun. Di situ Taiha mengingat saat-saat di mana dulu dia pernah berusaha membebaskan Pangeran Sohyun yang disandra di Cina. Kala itu terlihat Taiha dan kawan-kawannya tengah membegal tentara Cina yang tengah membawa pangeran. Namun di situ Pangeran Sohyun menghalanginya. Demi rakyat, beliau rela menjadi tawanan. Bahkan Pangeran Sohyun menyuruh Taiha agar membunuhnya terlebih dahulu jika ingin melawan tentara Cina. Akhirnya Taiha pun mengalah dan ikut ke Cina bersama pangeran. Saat itu putra mahkota mengaku bahwa ia sangat benci peperangan. Beliau juga mengatakan bahwa ia benci ayahnya dan para bawahannya. Putra mahkota berharap kelak Taiha akan menyuarakan kebenaran. Putra mahkota menambahkan bahwa ia sengaja menjadi tawanan Cina
Selain untuk melindungi rakyatnya, beliau juga akan mempelajari visi dari tentara Cina. Karena menurut beliau itu adalah satu-satunya cara untuk menaklukkan dinasti Qing. 조선은 우물한 개구리와 다를 바 없어. Mengingat memori tersebut, Taiha menangis di makam pangeran karena merasa gagal melindunginya. Dia juga menyesal karena tidak membawakan arak dan sesaji lainnya untuk mendiang pangeran yang selama ini ia layani. 술 한 잔 올리지 못하는 불치고. Sementara itu, Jenderal Choi kembali berdiskusi dengan Daigil. 연전에 훈련은 Dia mendapatkan banyak info tentang Taiha yang dulunya ternyata adalah pengawal putra mahkota. 정통무예를 익혔으니 자네가 당할 수밖에. Tentu saja, ia khawatir. Jenderal Choi ingin mereka melepaskan tugas ini karena dirasa sangat berbahaya. Selain tangguh, rumor mengatakan bahwa dia terlibat skandal politik yang jauh dari bayangan mereka. 2년 정도 되는데 했고 그 어디는 Namun walaupun begitu, Daigil tetap bersikeras akan melanjutkan pencariannya. Karena dia bukan tipe orang yang bisa melepas sesuatu yang telah dia mulai apapun resikonya. 무서워. 아무도 준비하고. Scene berpindah pada Wang Sun yang sedang menyaksikan penyanyi keliling. Terlihat salah satu penari berbaju pink yang sedang menerima saweran dari warga. Gadis itu bernama Seolhwa. Wang Sun sangat menikmati acara tersebut. Terlihat ia sedang menggoda Seolhwa. Tak lama itu, Daigil dan Jenderal Choi mendatangi Wang Sun dan memaksanya pergi. Singkat cerita, malam pun tiba. Di rumah bordil terlihat pria hidung belang tengah menyewa wanita penghibur pada si mucikari. Namun si mucikari ingin bayaran yang lebih tinggi. Pelanggan tersebut tampaknya ingin menyewa Seolhwa. Setelah lama bernegosiasi, akhirnya si mucikari tersebut memperbolehkannya masuk. Namun sayangnya Seolhwa melarikan diri. 사람이 없는지 무슨 사기를 치는 거야 지금? 애기 샜다! 빨리 타자! Bersamaan dengan itu, trio Chuno juga hendak akan pergi dari tempat biasanya ia tinggal. Tak sengaja, Seolhwa berpapasan dengan mereka. Seolhwa meminta trio Chuno tersebut untuk tidak memberitahukan keberadaannya dengan iming-iming akan menelanjangi mereka. 너 맞네. Setelah itu, lalu datanglah mucikari bersama anak buahnya datang dan menanyakan keberadaan Seolhwa. Saat ditanya, Daigil justru balik bertanya tentang keberadaan Unyun. 혹시 이 여인을 본 적 있나? Merasa dipermainkan, akhirnya mucikari tersebut meminta anak buahnya untuk menyerang trio Chuno. Sudah tentulah trio Chuno bukanlah lawan yang sebanding dengan mereka. Mereka dihajar habis-habisan hingga lari terbirit-birit. 잘가. Trio Chuno tersebut akhirnya menemui Seolhwa. Si Wang Sun terus menggoda Seolhwa berharap ia menepati janjinya. Namun di situ Seolhwa berlagak tak tahu. Tak mau ambil pusing, Daigil kemudian menyuruh Seolhwa untuk pergi. 알았다. 어여 가라. 우리는 정적에서 사는 신세가 아니다. 어여 가. Akan tetapi Seolhwa memohon sembari menangis. Ia tidak bisa pergi, hal itu dikarenakan dia tak mau kembali menjadi penari. Kini ia bertekad akan mencari orang tua kandungnya yang telah lama hilang. 저는 혹시 어미를 찾을 수... 피도 눈물도 없어? 가련할 줄 알아? Mendengar hal tersebut, Wang Sun mendukungnya. Karena kasihan, Daigil pun terpaksa sementara menerima Seolhwa di rumah mereka. Malam itu, Seolhwa tidur di rumah mereka. Jenderal Choi dan Daigil menghalangi Wang Sun yang berusaha mengambil kesempatan atas kedatangan Seolhwa. Di tempat lain, Eobuk dan budak-budak lainnya tengah berkumpul. Mula-mula, Eobuk menceritakan pengalaman berburunya. Perlu diketahui, Eobuk ini telah berhasil mengembangkan senjata laras panjang dengan menggunakan korek api. 그런 인기 새거로 만짝에 Dengan kemampuan Eobuk tersebut, mereka berencana mengadakan pemberontakan dan hidup bebas selayaknya manusia. 양반들 싹 다 죽이고 상문 Buki yang saat itu menguping pembicaraan mereka lantas ketahuan dan hendak akan dibunuh oleh salah satu budak. 말 생각하는 거 다 우리 학교장이요. Namun Eobuk melarangnya dengan alasan Buki bisa diajak untuk bergabung membantu misi mereka. Dan tugas pertama Eobuk adalah berencana untuk membunuh Daigil dengan senapannya. Ia menilai jika Daigil tak dibunuh maka akan semakin banyak budak-budak yang tertangkap. 그놈 대가빠 Di tempat lain terlihat Unyun yang sedang mencari tempat bermalam.
Dengan dandanan yang mirip pria, dia terpaksa bermalam dengan sekelompok preman-preman pasar. 한푼씩 내. Unyu juga terpaksa ikut nimbrung dengan pria-pria tersebut yang tengah asyik membicarakan perempuan. 그래서 잠자리 손. Karena gerak-gerik Unyun yang mencurigakan, alhasil ia diincar oleh beberapa orang. 그리고 돌리시. Tak jauh dari tempat tersebut, Taiha yang kelaparan menerobos masuk dapur untuk mencuri makanan dan minuman. Dia terlihat lemah dan pucat karena kehilangan banyak darah. Keesokan harinya saat baru bangun, Taiha berusaha mencari kuda dan pakaian untuk menyamar. Kebetulan sekali ia bertemu dengan prajurit istana yang sedang berjaga di tengah hutan. Diawali dengan meminta maaf, Taiha pun kemudian menyerang mereka dan menjarah pakaian dan kuda para prajurit tersebut. Tak jauh dari situ, Unyun tengah melanjutkan perjalanannya. Di situ dia diikuti dua pria yang tengah mengincarnya. Barulah saat situasi sepi, pria tersebut mulai berusaha membuka paksa baju Unyun. Unyun yang tak berdaya tentu saja hanya bisa berteriak minta tolong. 이거는 우리가 알아서 챙길 테니. Song Taiha yang melintas tak sengaja mendengar teriakan tersebut. Dengan sisa-sisa tenaganya dia melawan dua pria tersebut dengan semboyongan. Setelah pria-pria itu kabur, barulah dia terkapar di tanah saat itu juga. Unyun yang melihat Taiha pingsan lantas kebingungan. Dia berencana akan minta tolong pada polisi yang lewat, tapi Taiha mencegahnya. 일단 가보고 정 안 된다 싶으면은. Di tempat lain, Daigil dan kawan-kawan berencana akan pergi untuk misinya mengejar Taiha. Saat Daigil sudah bersiap di atas kudanya, tiba-tiba Seolhua mencegatnya sembari memohon agar diperbolehkan ikut bersamanya. 야, 못 가. Tak jauh dari situ, Buki yang tengah lama mengintai Daigil memberi aba-aba kepada Eubuk yang sudah siap dengan senapannya. Ia membidik Daigil dengan penuh dendam berharap kali ini berhasil mengenai tenggorokannya. Saat Daigil posisinya tak banyak bergerak, barulah Eubuk menyalakan sumbu senapan tersebut dan peluru pun melesat ke arah Daigil. Akibat itu, Daigil pun terjatuh dari kuda.